Assalamualaikum, good morning Detikers. Aku Asya Retno akan membawakan lagu WHUT di Morning Music Detik Pagi. Let's go. Just to be mine now that I got you. Breathe me in and out, 'cause all I can do is say I love you. Don't ask me why when you walk past by. Baby, you know I try to sit still, but I just can't help it. These goosebumps, so silently screaming as you go approaching me and holding me tight while we were stargazing and just laughing all night, forgetting both of us in the city of ours. Well, I just wanna hold you tight, hold you tight, hold you tight, hold you tight. Screaming our lungs out, singing along to our favorite songs in our own world. Don't ask me why when you walk past by. Baby, you know I try to sit still, but I can't help it. These goosebumps so high, I'm silently screaming as you go approaching me and holding me tight while we were stargazing and just laughing all night, forgetting both our lives in the city of ours. Well, I just wanna hold you tight, hold you tight. Well, I just wanna hold you tight. Oh, I just wanna, oh, I just wanna hold you tight. I just wanna hold you tight. Well, I just wanna hold you tight. Terima kasih. Jangan kemana-mana, stay tune di Detik Pagi, oke? Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Nah, ada suara-suara sumbang kan ya. Jadi masih bersama dengan Jeffrey dan juga Indi di sini Detikers. Tadi kita udah lihat penampilan dari Aisyah Retno dengan what? WHUT. Nah, ternyata itu One Hold You Tight. Karena selama ini gue bacanya juga what Ternyata One Hold You Tight. ternyata Wanna Hold You Tight. Ternyata itu dibacanya pas dibacaan tadi WHUT. WHUT. Emang harus kayak anak-anak SD lagi belajar bahasa Inggris. Baru belajar bahasa Inggris huruf-huruf gitu kan. Benar Buat ya. anak lo nanti, buat anak lo. Oh iya benar bisa. Buat anak lo belajarnya itu WHUT ya kan. Kita belajar dari lagunya Anti Aisyah ya, WHUT gitu. Tapi ya. sebenarnya gue udah tahu lagu ini tuh udah lama banget. Dari pertama kali waktu itu kalau nggak salah rilis keluar, gue juga nggak ngerti gimana ceritanya. Tapi kan baru-baru ini rilis viral di TikTok kan. Tapi sebenarnya lagunya Kak Aisyah ini gue udah denger dari pertama kali dia rilis. Gue dengernya di TikTok. Dulu kontennya tuh yang konten-konten senja gitu loh. Lagunya ini. Ya itu sempat rame. Pokoknya di TikTok
tahun lalu ya kalau gak salah ya. Gue udah 2 tahun lalu deh kayaknya. Nah, pokoknya pertama kali gue udah dengerin, gue demen. Kalau tes gue sekarang gue masih hafal ya. Wow, coba refnya gimana Jeffrey? Repot gue jangan jujur nyanyi. Repot jangan tiba-tiba ada tes mendadak gini. Betul. Dan kali ini dia hadir akan berkolaborasi. Lo yang present masa gue present suami gue sendiri. Oke, Udahlah. kalau gitu udah waktunya kita present ya. Jadi ini kali ini adalah dengan seorang produser yang pastinya udah mencetak jebolan-jebolan musisi dengan lagu-lagu yang luar biasa. Jadi Aisyah Retno bersama dengan Ade Govinda. Yang merupakan suami dari Indi Arisa. Suami saya ini ya. Oke. Bayar Bersama berapa? Ade dan Aisyah. Bayar berapa biar bisa interview suami di sini? Kagak ada, orang gue biasa barter, biasanya gue disuruh MC kan buat sama label dia gitu. Jadi kita win-win ya di sini gitu. Oke, jadi ada kolaborasi maha dahsyat ya. Ini gue kayak pura-pura gak tahu padahal di rumah gue dengerin mixingannya tiap hari. Gue denger kurang drumnya nih, kurang gitarnya. Nah itu gue denger. Selama ini lu udah denger kolaborasinya tipis-tipis lah ya sebenarnya Udah dia. gitu, karena kan dia kan biasa di studio ya menghabiskan waktu. Jadi kalau gue dengerin lagu siapa nih, ada buat Aisyah. Wah dia pasti minta komentar lagunya gimana, enak nggak gitu-gitu. Untung lo orangnya nggak bocor ya. Ya kadang-kadang ya kalau misalnya gue sampai bisa punya pasangan yang ternyata suka bikin-bikin sesuatu nih, gue cuma takut satu. Gue Bocor. tahu sesuatu, gue ke spoiler. Oh sempet beberapa kali tapi untuk nahan ya, saya belajar. Ngegosip sama temen gue kan, itu sama Aisyah. Takutnya gitu. Gitu, Tapi iya. Aisyah apa kabar sekarang? Baik, alhamdulillah sehat semua. Sehat semua. Sehat semua ya. Tapi bercanda, aku bisa ngomong Indonesia. Tapi aku sangat suka loh dengan aksen-aksennya Boleh ya? sama Malaysia. Nah, Aisyah cakap Melayu. Cakap Melayu. Cakap Melayu, gak bisa cakap Melayu. Gak bisa cakap tak bisa. Melayu. Oke. Ya. Tapi boleh. jadi kapan terakhir ke Malaysia? Kayaknya 5 tahun yang lalu deh. Oh, Sudah nanti, lama. Udah lama nanti ya. mungkin Ayo balik pusing-pusing nggak lagi. sama Aisyah nanti ya. Iya, 5 tahun yang lalu waktu itu juga cuma ke ini loh. Ingat gak sih di Malaysia tuh selalu ada Twin tempat Tower, wisata. Twin Tower. Tempat wisata yang kayak kuil itu yang Oke. tangganya banyak Batu banget. Caves. Batu Caves. Yang sebenarnya pas lagi naikin tangga tuh gue sempat ada perasaan kagak ada eskalator apa nih naik. Itu tantangannya Jeff di situ. Nah itu dia. Gue anaknya kurang suka tantangan. Kebetulan jadi gue kayak ini gak ada lift ya. Kalau Aisyah seberapa sering datang ke Indonesia tuh ke Yes. Jakarta deh? Iya, jadi kan kebetulan mama orang Indonesia ya, asli Indonesia. Jadi kita tuh kalau lebaran bolak-balik, aku juga sempat TK di sini, guys. Oh, Sempet TK di sini. Jakarta. Iya, aku anak Bintaro. Oh Bintaro. Keluarga Tangsel, Tangerang Bintaro. Selatan. Iya, Jaksel. Bahkan Tangsel. sempat TK sampai SD kelas 3 SD, terus kita pindah ke Malaysia for good, tapi sering bolak-balik karena dulu arwah nenek masih di sini, bolak-balik sampai sekarang jadi jatuhnya kerja ke sini. Kalau I di see. Jakarta ada nggak daerah yang pengen didatengin gitu yang kayaknya belum pernah gitu? Apa ya? Gak usah nol tempat misalnya Jakarta Barat atau Lucu Jakarta nggak kalau Utara aku mau gitu. bilang aku mau ke Dufan lagi? Boleh nggak Belum, apa-apa. tapi udah pernah ke Dufan. Waktu kecil banget. Oh sekarang udah beda Dufan. Beda ya? Apa Sekarang bedanya? Atraksinya udah lebih banyak. Oh, lu terakhir ke sana Jeff? Enggak, udah lama. Ayo kita ke sana sekarang. Apa kita outing sekarang ya? Ayo. Ya, jadi itu Oke. kayaknya Dufan, Dufan. sama apa lagi ya? Banyak sih, tapi pokoknya aku ngincer Taichan, satu. Taichan. Iya, ngincernya Oh, pasti. suka Taichan ini? Ngomong ke Kak Ade, kemarin baru banget touchdown, mau sate Taichan. Oh enak ya nyambutnya ya. Bener. Nah, biasanya dia yang nyari Murah ya, makanan. murah. Kamu biasanya beliin sate Taichan apa? Cari sendiri. Oh, nyari sendiri? Ini Bang Osin namanya ya. Oh gue tahu kalau lagi, Bentar, daerah tahu-tahuan. Senayan kan memang ya. Bentar tahu-tahuan betul. dari mana Bang Osin segala. Kita aja gak tahu tinggal di Jakarta nih. Kita tinggal di Jakarta Aku kita kan gak tahu. ini Lebay. lihat TikTok. Ini. Oh yang trending ini sate ini ya udah ke situ. Tapi emang ya di Jakarta tuh banyak trendingan dari Malaysia. Oh nasi iya. kandar, Iya. apa tuh nasi-nasi kari gitu gue sering lihat di TikTok tuh gue kayak. Tahu nggak sekarang di TikTok tuh lagi trending lagi lagu ini, Bang SMS siapa? Lagi trending lagi. FYP gue belum. Di Malaysia iya. Oh di Karena apa? Malaysia. Karena apa? Karena nggak tahu FYP aja gitu. Itu tahun berapa ya Mas Ade? Lupa gue ya. 2010-an kali ya. Gue masih SMP kali itu. Itu siapa Bang yang nyanyi SMS. originalnya ya? Dangdut Sampai kan? Rio Macan ya? Bukan, Bukan. tanyakan di Lupa. Nggak tahu. Tapi kita bahas karya yang ini aja Iya, ya, iya, oke. iya, baru. Nah, gimana Mas Ade? Kita lempar ke suami gue ya, kita tanya ya. Ini kan Enggak, lu kalau lu gak mau nanya gue yang nanya deh. gak apa-apa, biar kayak langsung ke inti pertanyaan ya. Kolabnya gimana? Tapi kan as we know ya memang Abang Ade Govinda ini sedang
mainnya ke negeri jiran mulu ya. Saya mungkin kalau nggak ikut udah seminggu 3 kali ikut dia ke Malaysia ya. Oh, gitu. lu gak ikut nih selama ini? Karena kemarin Hamidun juga, jadi ibu Repot lelah ya, ibu jadinya. jaga kandang aja di Dia kalau pas pagi. acara-acara yang enak-enak doang. Oh yang gak enak-enak ditinggal. Yang konser gede. Emang kenapa sih ngerepotin ya ini ya? Jadi obrolan rumah tangga. Nah, gimana ceritanya Mas Ade? Karena gue juga lupa-lupa inget ceritanya ya, jujur gue pribadi aja lupa-lupa inget. Akhirnya bisa collab dan dipertemukan dengan Aisyah tuh awalnya tuh gimana sih? Gitu. Jadi awal banget. Karena gue juga sempet, ini tahu-tahuan dari mana penyanyi Gen Z gitu gue kayak gitu Mas Ade tuh. Jadi awalnya banget ya kalau Aisyah pasti udah inilah ya udah ada di radarku juga, cuman waktu itu aku lagi kolaborasi sama Dato' Siti. Siti Nurhaliza. Lagi iya. rekaman Siti Nurhaliza. Terus ya biasalah. Tapi awalnya sebelum itu sebenarnya Aisyah tuh cover masing-masing. Cover lagu masing-masing. Lagunya Kak Erni Zakri. Iya dan bagus sekali, Ih, banyak Melayu yang banget komen ke lah. Erni. Kebetulan udah sering mendengar ya. Ini semua perbincangan ini saya gak tahu. Jadi Nah saya kamu jujur. menjadi detikers ya ceritanya. Jadi setelah itu ya akhirnya kenalan di Instagram. Terus pas aku di Malaysia akhirnya kita chat. Terus Aisyah ngajak ketemu. Jadi waktu itu sebenarnya ketemunya cuman benar-benar mau ketemu ngobrol aja. Tapi waktu itu dia bilang kalau ketemu di studio gimana, kata Aisyah. Ya aku bilang ayo aja. Aku ada waktu kalau nggak salah 2 jam waktu itu ya aku bilang ya. Bener, Dari jam 10 sampai jam 12. Akhirnya pas ke studio ternyata ada gitar sama piano. Terus dia datang. Udah tiba-tiba malah jadi bikin lagu selesai. Iya. Langsung, jadi di hari itu Sekali. ketemu di jam 10 sampai jam 12 itu di studio langsung ada lagu yang keluar Iya. tuh. Betul. Emang beda, kadang kalau emang musisi beda. Langsung. Kita mau bisnis saya ngomongnya 2 minggu. Kadang 2 tahun gak jadi apa-apa. Kalau ini 2 jam ya gitu. 2 jam. Jadi harus ada hasil dari sewa studio ya. Karena kan satu shift itu dihitungnya. Oh itu nyewa? Enggak juga. Itu tempat publisher dia. Iya. Kalau nyewa 2 jam lagian. 10 sampai 12. Jadi memang udah ditargetin nih biar nanti at least ada workshop-workshop tipis. Iya. Supaya nanti mungkin apa Ade pulang udah bisa diproduce gitu lagunya. Iya, jadi aku ada nada, aku bilang Aisyah ini kayaknya nadanya bagus deh. Terus dia tanya mau ceritanya tentang apa? Aku bilang tentang kamu aja, kamu lagi ngerasain apa? Lagi putus cinta. Jadi lagu semoga hangatnya ya, jadi Aisyah. lagu semoga saja ini pure cerita Aisyah yang aku tulis, tapi liriknya kita nulis bareng. Oh, Jadi I putus see. cinta, Berarti ini galau. tentang jatuh cinta, tentang galau ya berarti Iya, putus cinta ya. Jadi itu kayak WHUT kan WHUT tentang falling in love ya. Ya udah kali ini kita punya lagu semoga saja yang tentang putus cinta yang gamon. Aku Gamon. baru tahu, gamon. Gagal move on. Gagal move on. Yes. iya. Jadi gitu ibaratnya. Oke, tapi Aisyah tahu nggak kalau Bang Ade ini spesialis patah hati lagu-lagunya Kak Ardi kan? Iya kayak patah hati gitu. terus. Paling cuman lagunya Dato' Siti Nurhaliza yang happy ya. Itu karena dia request sebenarnya. Dia Iya, maunya kalau enggak lagu maunya positif. galau ya. Tapi emang kalau tadi disebut juga ya kalau ternyata lagu-lagunya banyak lagu patah hati. Mas Ade tapi memang berasa specialize di lagu-lagu yang membuat orang sedih atau emang suka bikin orang-orang, maksudnya suka bikin lagu-lagu yang bikin orang sedih kah atau apa gitu sebenarnya? Jadi sebenarnya awalnya tuh nggak sengaja. Jadi awalnya aku sama band Govinda itu tuh pas bikin tuh kita udah punya apa ya? Udah punya formula, kita nggak mau lirik-lirik patah hati. Jadi kayak lagu Govinda tuh sebenarnya liriknya lirik-lirik tengil gitu kayak siapa yang pantas, kayak bawa aku lari itu tuh kan lirik-lirik kepedean aja dari POV si penyanyi. Kalau udah kita kepedean terus kita nyanyi lagu balladnya yang patah hati menurut kita tuh nggak masuk. Nah jadi tapi aku juga sering bikin lagu patah hati, makanya lagu patah hati ini aku kasih ke orang. Sebenarnya awalnya begitu. Jadi sebenarnya banyak yang nanya, emang Govinda nggak apa-apa ya segala macam. Sebenarnya memang dari awal terbentuk 2009 memang udah begitu. Jadi tidak pernah ada masalah sama sekali. Karena kita nggak mungkin bawain lagu patah hati. Oh, kalau untuk diri sendiri nggak mungkin, akhirnya dibikinlah buat orang lagu-lagu patah hati tersebut. Iya, kalau buat Govinda nggak mungkin, nggak masuk konsepnya. Makanya kebetulan yang semua yang dikeluarin ini yang diproduce, sama musisi-musisi lain tuh ternyata akhirnya Mostly-nya begitu. Jadi lagu patah hati karena itu Iya, creative betul thinkingnya. sekali, ya. Kirain emang kayak kalau bikin lagu enak nih bikin patah hati. Atau Enggak karena sih. market kayaknya orang kan. Kebetulan kayak dia udah mikirin cuannya juga gimana ya. Jadi kan itu ya di situ. Apalagi kayaknya banyak ya Cuan kegiatannya itu ya. untung. Cuan itu untung. Duit. Ini tanya sama money. Koko Jeffrey nih, Koko Jeffrey. Ini emang usus cindo-cindo gitu. Iya betul. Ih, banyak Kata-kata loh yang aku cuan. belajar
bahasa-bahasa baru. Gak Iya, apa-apa. nih, Kakak Koko Jeffrey salah satu Soalnya pionir. penting cuannya, soalnya kalau ngobrol sama Indi kayaknya kegiatannya banyak. Katanya sekarang padel juga katanya, kumpulin jersey. Kalau lihat dari sosmednya Dedo Govindaya sendiri juga kayaknya banyak ya kumpulan-kumpulan jersey ya. Kumpulan-kumpulan. Gimana manage waktunya sih sebenarnya? Bikin-bikin lagu, abis itu katanya coaching padel juga sekarang, ngajar padel. Ya katanya ini ngajar padel juga. Tahun depan. Oh tahun depan. Enggak sih, sebenarnya kalau bikin lagu itu kan gimana ya bahasanya nggak pernah ada waktunya sebenarnya. Jadi benar-benar nunggu kadang malam gitu kalau lagi sendiri. Terus kalau kecuali banget ada beneran pesanan atau orderan yang harus rilis. Tapi itu sebenarnya jarang juga aku. Jadi kalau aku tuh memang tipe komposer yang sebenarnya kalau orang minta lagu pasti lagunya udah ada stok di aku. Jadi bukan requestan si Oh, penyanyi. Bang lagu, Iya, Jeff. jadi aku udah ada bankingnya. betul. Jadi ya kalau dia suka ya udah, tapi kalau nggak suka ya aku biasanya memang jarang untuk benar-benar ngebuatin apa yang dimau penyanyi. Lo gak bikin, bankingnya banyak. Justru karena Apa dia udah berusaha mau coba? jangan ngomongin lagi musik di rumah gitu. Kalau gue sih ngeliatnya Apa gitu. sebenarnya suami lo juga udah pasrah lihat musikalitas lo? Tapi kita Dia pernah ngedengerin. ngisi backing aku bayar kok. Oh ya? Iya. Keren. Silakan cari lagunya. Coba kayak gimana, Lagunya kayak gimana? Semi Simorangkir. Lupa. Tapi gue gak Dia betah lagu kayak. semi lagi. Iya lagu Semi. Aku bayar dia beneran. Dan gak betah kayak udah dong tunggu satu layer lagi. Udah kali capek gitu. Jadi dia kayak gimana sih gue produsernya gitu. Ya kayak gini-gini harusnya dibayar setengah. Tapi kalau dari tadi kita ngobrol sama Ade mungkin sebelum masuk ke lagu ini ya. Gue jadi kayak ngobrol, lu tau gak gue kayak interview apa? Apa? Aisyahnya sama gue interview keluarga gue pindah. Tau gak? Lu juga kayak, gue liat-liat daripada co-host, lu jadinya lebih kayak ini. Makanya gue tuh kalau mau Bintang tamu nanya, juga. mau nanya pertanyaan buat Ade kayak pura-pura gak tahu gitu. Sedangkan kan gue udah tahu semua ya. Tapi mungkin sebelum kita ke lagu barunya ya, mungkin gue mau nanya dulu mungkin ke Aisyah ya. Lewat karya sendiri kan sekarang udah internasional nih. Ya, Masya Terus Allah, ternyata katanya kemarin sempet tampil di Billboard Times Square. How does it feel? Aduh, How does it feel? itu seneng banget sih. Soalnya itu pertama kali wakil dari Spotify dikarenakan lagu WHOT juga, Oh, lagu oke. Wood juga ini. Oh, karena Wood itu. Karena Wood, jadi kayak iya, Tadi diajarin Baru Aisyah ini diajarin. tepuk tangan Gen Z ya. iya. Terus harus mukanya harus gitu, Gen Z. Udah gak cocok. Ingat anak lo di rumah. Ebs, Lo iya. udah bukan lagi Gen Z udah. Lanjut. Terus kan kalau Gen Z kan akhirnya kalau habis ngomong slay Oh, iya, gitu. slay. Ya. Harus girl. slay, Ya. girl. Jadi Lu juga bukan girl ya. per gitu. Jadi kan ibaratnya udah di Billboard. Dan kemarin juga baru ketemu idola aku juga. Siapa? Seneng banget. Adi Govinda enggak dengerin idola juga. Bisa aja nih. Bentar-bentar lagi kerja sama. Oh ya kemarin ke Singapura itu ya. Iya, jadi seneng juga karena jadi gimana jatuhnya lebih banyak belajar ilmu-ilmu untuk nulis lagu juga karena idola-idolaku dan kayak di Billboard itu bikin aku kayak mau nulis lagu lagi karena aku dasarnya tuh bukan penulis lagu. Oh, Cuman basicnya nyanyi bukan. aja, iya. Jadi Tapi lebih basic- enak gak sih kalau nyanyiin lagu sendiri kan katanya gitu iya, ya. jadi aku tuh baru mulai banget 3-4 tahun kemarin. Merasa kayak, oh ini daripada journaling mendingan nulis lagu gak sih? Exactly, daripada Only Dear Diary mending jadi songbook Benar. lagu ya. Karena journaling, karena kayaknya kalau kita buka-buka, gue gak ngerti ya tapi gimana cara journaling jadi lagu. Karena isi Iya. jurnal gue berantakan. Soalnya temen gue bilang journaling deh Jeff, gue tulis Iya. kan. Nah nanti disortir kali dari satu kertas itu yang kata-kata mutiaranya gitu Iya. kan. Nggak ada. kan? Pasti journalingnya kakak cara-cara bikin ikan tongkol gitu. Atau dia kersing semua Aisyah. Dia kayak I hate Kalau dilihat dari yang benernya kenyataannya kersing. ngata-ngatain gitu Lo ya. nonton Mean Girls gak? Nah itu buku Oh gue gitu. tulis Burn Book You gitu tuh. are Ya, gua Mean tulis semua Girls. kayak gitu. Iya ini Regina George-nya Detik Pagi ini. Iya banget, cuman gak pakai baju pink aja. Iya. Ada pinknya itu Oh Aisyah iya, sedikit ya. tipis-tipis. Kita lanjut lagi di Billboard Times Square-nya tadi. Tapi gimana akhirnya sekarang udah nyaman belum kayak nulis sendiri kan katanya orang-orang biasanya kalau baru nulis tuh pas lihat kayak pengen muntah jijik Iya, iya, banget benar, gua. benar, benar. Aku gitu, actually sampai sekarang juga gitu. Masih weh. Jadi dikarenakan itu aku kerjasamanya banyak sama adekku yang juga produsernya aku. Biar lebih waras gitu kayak ini bener gak sih yang gue tulis gitu. Kadang-kadang kan lagu kalau patah hati kan kita terlalu, gimana ya kalau patah hati kan semuanya diumbar ya. Jadi kadang-kadang kan harus dilimitasi. Iya kadang-kadang gitu. nanti jadi kayak too much information. Iya, oversharing kalau kata TMI. orang-orang. Iya, kalau bahasa Gen Z-nya TMI. TMI, ya kan. Aisyah tuh umur berapa sih? Anak magang pada Gen Z. happy banget nih. Dapat yang seumuran. Aisyah tuh Gen Z gak sih? Aku kalau 25 Gen Z ya?
Oh Gen Z mentok telak ini. itu. Gen Z mentok. Mentok gitu ya. Tapi ngomongin karya mereka ya sedikit ya. Lo sering-sering nge-host Detik Pagi. Nanti siapa tahu lo jadi model MV mereka karena ini Akbari. Iya, Akbari adalah host Detik Akbari Pagi Oh iya tuh juga. Akbari ya. Wah gitu. Karena Ada gunanya juga deh indie selama ini. bener. Kan Bapak Ade juga ngeliat yang di sekitar saya ada siapa. Nah siapa tahu lo berikutnya. Gue punya potensi apa ya? Gue bisa nyanyi loh. Coba. Udah jauh usah di sini. Siapa tahu di-produce juga nanti Iya Bapak kan? Jeffrey ya. Apa Oke. kayak produce mau kasih modal usaha juga gak apa-apa. Oke, terus kalian ngerjainnya gimana? Karena kan Aisyah Yes. di Malaysia atau Aisyah sebetulnya lagi sering ke Jakarta atau Bapak Ade jelas-jelas sering ke Malaysia gitu Bapak ya. Ade lucu banget. Lucu banget ini goals, Iya kan? couple goals. Iya kan? Nggak, ini- Tau gak pertanyaan yang dia kasih tuh sebenarnya gini. Gue udah tahu sih jawabannya. Gue lupa, karena banyak dia. Oke. Dia banyak ya. Oke gimana prosesnya? Gimana prosesnya sebenarnya? Jadi tadi yang diceritain Kak Ade lagi mampir di Kuala Lumpur, kita ketemu. Terus habis itu take vokal baru banget pas bulan puasa. Nah berikutnya Kesini. gimana tuh? Ngerjain Berikutnya. Online aja, jadi Online benar-benar aja. datang pas take vokal ya. Take vokal dan datang sekali lagi Juli untuk musik videonya. Berapa lama proses pembuatannya sendiri kalau misalnya untuk proses produksi Buatannya lagunya ya? In total ya. In total sama karena ini, kan sama MV juga ya. karena kan Ya, tadi 3 katanya bulan, kan 4 bulan sih. 3-4 bulan berarti. Semuanya itu udah rampung ya. Iya. Oke, Iya. dan Luar ini di mana syutingnya, di Malaysia apa di Itu di Anyer dan Jakarta. Jakarta. Oh, di Anyer. Oh itu Anyer. Iya itu di pantai di Anyer. Itu di Anyer. Bagus sinematografinya ya. Iya Beda dong. sama Anyer selama ini. Shout out. Kok selama ini gue ke Anyer gak ada bagian-bagian begini. Ada dicari kayak Jeffrey abis ini MV mau. directornya hebat. Pertanyaannya langsung ke Anyer waktu itu macet gak? Gue pernah loh sih. 6 jam ke Anyer. Aku Gua pernah tidur, 6 jam. aku nggak inget. Enak ya. Yang nyetir siapa nih? Yang nyetir. Untung kok ada aku mau driver. belum ada krunya dong Ada krunya ya. ya. Tapi gimana ceritanya bisa akhirnya model MV-nya adalah teman kita Akbari. juga ini Akbari. Nah, tuh, Kak Ade. Akbari sebenarnya dari direkturnya yang Oh. ngasih dia kasih pilihan terus aku yang milih Akbari. Oh, oke. Wah ternyata bukan karena kita detik Iya. pagi. Emang Akbari udah ngetop di luar, Jeff. Emang dia ngetop. Lu lihat followers Akbari. Emang dia udah nonton Nih, udah gue main sama film. Akbari sama-sama penyiar di radio yang sama. Lu lihat followers dia sama gue. Bedanya gitu ya. Jauh banget Kan bedanya. rezeki kakak alhamdulillah di sini. Iya karena emang gak apa-apa, rezeki orang Iya, beda-beda kok. Tapi kalau uh-uh. dia mau kontak-kontak boleh ya. Kali cocok buat Ba, apa. aku bawa ke Malaysia mau? Ya udah boleh deh. Daripada di sini juga susah. Enggak, ada casting tuh musical theater kakak Upin, aku Ipin. Oh, sama Cegu nanti. Iya, ini Kak Ros. Kak Ros, Gak, aku Kak Ros. gak enak. Gue takutnya nanti gue casting buat Upin Ipin jadinya Mei Mei. Lebih cocok jadi Mei Mei ini. Oke, tapi kalau Aisyah ya, seberapa sering datang ke Indonesia dan mungkin lo ngelihat market Indo sama Malaysia tuh ada bedanya nggak? Atau sama-sama aja sih sebetulnya? Sebenarnya sih kurang lebih sama ya, cuman accentnya mungkin bahasanya. Terus kadang-kadang kita kalau tulis lirik kan ada beberapa bahasa-bahasa kamus yang oh ini tuh nggak ada di Indonesia, ini tuh nggak ada di Malaysia. Contoh kayak beberapa perkataan tuh ada yang berbeda-beda. Mobil, kalau kereta dilihat. kalau di sana ya. Kereta. Mobil, kereta. Kalau di sana kalau gampang lain artinya. Oh. Kalau gampang bukan gampang. Gimana Bukan nanyanya ya? gampang di sana mudah. Tapi Oh, kalau bilang gampang di sana artinya Jelek ya? tidak bagus. Iya. Apa kasar atau Kasar. jorok? Iya, kayak gampang. Gak apa-apa kalau gak bisa di-mention. Nggak usah ya. Jangan nekat-nekat. Gini aja gitu ya. Jangan. Di sini gak ada badan sensornya. Iya. Terus kayak perkataan kayak sirna di Malaysia nggak ada sirna. Itu Sirna beberapa. tuh hilang ya. Iya, Iya. gone, ya kan? Sirna nggak ada di Malaysia. Tapi bahasa kita kan kita namanya serumpun ya. Jadi nggak ada bedanya. Mungkin itu tadi actionnya. Actionnya. Sebagai produser repot gak sih sebenarnya? Kan kalau dilihat nih Bapak Ade sendiri ya, kan kayaknya banyak nih bekerja sama dengan musisi-musisi dari Malaysia nih saat ini dengan perbedaan bahasa. Maksudnya kalau kita bahasa Inggris, bahasa Indo kan ya udah kita bener-bener fully translate Nah, semua. tapi Ade tuh bikinnya, Cie ngebelain. Makanya gue bilang kan, nih gue interviewnya bukan Ade Govinda, gue interview suami istri. Ade tuh bikinnya Manager. lagunya berbahasa Indonesia. Iya, nah, iya. kenapa mereka tuh mintanya lagu bahasa Indonesia, nggak lagu bahasa Melayu gitu? Lu berdebat ya, rumah tangga lu debatin di sini sekarang. Ayo Iya, sama kita gua di rumah. Iya, iya. Enggak tahu ya, tapi mereka memang kalau aku bikin lagu lirik bahasa Indonesia mereka maunya Indonesia. bahasa Indonesia. Kayak Datuk Siti itu sebenarnya kan kalau tahu ya. Tahu itu kalau di sana tahu ya. Tahu. Ngomongnya. Nah, pas aku take vokal aku bilang tahu, terus dia pun setuju, iya tahu aja.
Jadi tetap pakai bahasa Indonesia. iya, Ikut kita. jadi memang ya pasti ngobrol tapi hampir mostly nggak ada yang diganti sih. Gitu. Paling cuma aksen-aksen dikit masih ada kan? Iya, Masih ada ya. Kalau ada. kita dengar lagu, gue gak tahu ya kalau lagu-lagu Siti Nurhaliza kan dulu kalau kita dengar walaupun lagunya kelihatan bahasa Indonesia dia ada kayak Nah, iya, iya, iya. Cekok-cekok Malaynya cekok-cekok ya. Malaynya Iya, kan ada tetap ada. Ya accent. sama tetap seperti itu ya. Kalau Aisyah ada beda nggak nyanyi lagu bahasa Melayu sama bahasa Indonesia? Terus sebetulnya kamu sih sama-sama aja. Sebenarnya sih sama aja menurut aku ya. Cuman itu tadi beberapa perkataan terus accentnya mungkin kadang-kadang kan kayak ya tahu terus satu gimana ya cara ngobrolnya kan juga beda ya kadang-kadang. Iya. Tapi jatuhnya best karena bahasa kita sama. Iya sebenarnya untungnya kolaborasi dengan bahasa sama kecuali tiba-tiba Filipin ya. Iya, mabuhay jadinya. Tagalog. Karena juga aku kan keseharian di rumah sama mama ngomong Indonesia gitu. Jadi pas udah touchdown sini bebas bisa ngomong Indonesia di mana-mana. Iya kamu lancar sekali sih bahasa Indonesianya. Cuma kasih banyak-banyak. Kalau kita nggak tahu sih kita kira tinggalnya masih di daerah-daerah Di Bintaro. gitu ya. Warga Bintaro. Potongannya juga warga Bintaro ya. Kalau saya kan potongannya Jakbar sih. Kelihatannya. West Coast, West Jakbar. Coast. Iya. Enggak, lu mah masih ada Jaksel-Jaksel lah. Gue Jakbar dari lahir nih. Cici Koko, Jakarta Barat. Jakarta Gitu, Barat gue. ya. Aisyah gimana next projectnya? Kamu masih mau apa mungkin ngerjain project-project lainnya? Collab-collab dengan produser-produser lain atau penyanyi Iya. lain? Mudah-mudahan kali ini bisa collab sama Adi Govinda dan Kak Indi sekaligus ya. Waduh. Iya. Aduh kalau sama Indi lu denger deh tadi. Budgetnya Bertiga. Lu denger gak? Tadi dia baru tag sebentar aja udah nyerah. Udah kali capek enggak gitu. kan kalau hembusan nafas juga bisa. Hembusan nafas aja. Kalau Inhale, pesan nafas exhale, gitu ada komisinya. jadi pengen join. Terus Nggak berat. plan next projectnya apa nih kalau Ada buat album berdua nggak, ya? Buat Aisyah? berdua. Iya, alhamdulillah tahun ini pas juga seiring dengan berjalannya waktu semoga saja rilis, aku rilis album part 1 jadi mau finish album aku next year. Jadi bisa tur-tur di Malaysia dan juga insya Allah kalau ada rezeki di sini juga nyanyiin semoga saja live bareng Kak Ya. Ade insya Allah. Karena iya. kita baru sempat promo memang baru bulan ini sebenarnya lagunya rilisnya akhir September kan. Tapi ya waktu ya masih sama-sama sibuk akhirnya bulan ini bulan depan di Malay promo Ya, insya semoga saja Allah. juga. Berarti bulan ini di sini dulu, Iya, bulan betul. depan nextnya bakal ke Malaysia, Malaysia. untuk promo di Malaysia sana. Nah untuk album-album berikutnya tadi kan dari Aisyah sendiri plan katanya mau bikin album ya nextnya ya. Rencananya bakal pengennya sih berapa lagu gitu kira-kira. Aduh, Dan jadi kayak pengen lagunya tuh jenisnya kayak apa gitu. Jenisnya Buat gitu next ya. project. Iya Mungkin genre-nya, ya. genre-nya. genre-nya. Jadi aku tuh album yang part 1 ini kan udah keluar ya untuk tahun ini tuh judulnya Rehabilitasi. Jadi aku rehabilitasi tuh kayak bercerita tentang kita kadang-kadang kalau putus cinta jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu Itu kan. something dengan mental health issue? Nggak terlalu mental, lebih ke metafora sih. I see. Lebih ke metafora. Menjadi kupu-kupu ya. Iya. Gak semuanya to the point gitu. Gak semuanya kayak kita millennials nih to the TMI point. kan ya. Jadi rehabilitasi genrenya itu berbeda-beda. Ada yang EDM gitu, ada yang galau, dan juga ada yang R&B. Karena ini tuh 3 genre yang banyak orang tahu Asyaretna tuh ngerilis lagu gini-gini. Tapi untuk tahun depan akan ku lebih banyakkan lagi lagu galau, melewati fase dari semoga saja. Gitu. Emang di umur-umur gitu lagi banyak-banyak yang patah hati. Iya kak. Jadi harusnya banyak-banyak lagu. Oh iya kak, boleh diceritain patah hatinya kayaknya. Kayak tadi ngomong iya kayaknya dari hati banget. Ini comfort zone kalau boleh cerita Iya kok. ya. Habiskan jatah gagal dan patah hatimu ya. In your 20s, right? Tapi kenapa sih? Kenapa harus? Coba dijawab. Kenapa harus? Kenapa harus kita putus cinta? Karena itulah kehidupan. Asik. Gue barusan kayak om-om sih. Kadang tidak sejalan ya Koko Jeff tiba-tiba Karena ya tidak gitu. sejalan dengan apa yang kita inginkan. Tapi dengan lagu Semoga Saja ini bikin aku lebih gampang move on loh. Wow, the more you sing it, the more you manifest it kali ya. Iya, the more meluahkan. Apa ya lirik kan? yang paling Aisyah dan Mas Ade mungkin boleh mention juga. Apa lirik yang kalian masing-masing paling suka dari lagu Semoga saja. Semoga Saja? Aku sih kalau aku ini agak sakit ya, tapi dari Kak Ade nih, dari kita bareng ya. Itu pelan-pelan coba melupakan malah semakin perlahan. Oh. Ngerti enggak? Ngerti. Kalau Mas Ade sendiri itu lirik yang paling suka atau ada yang lain? Kalau Mas Ade dari produser biasanya yang paling ngehook dan Tuh nyantol. kan, gue nanya ke suaminya, jawab istrinya. Gue udah perhatiin. Dari favorit itu di partnya di bridge. Jadi sebelumnya nggak ada pas kita bikin, terus pas udah mau take vokal kayaknya aku nemu ide terus kayak tambahin bridge deh. Itu nyanyiin dong. Iya. Kita bisa menulis 1000 kata pisah, tapi tak bisa terima kehilangan gitu. Jadi udah chat gimana? panjang-panjang di WhatsApp, Iya. tapi tetap belum move on nih ya. Jadi menurut gue banyak sekali orang tuh terlalu
terlalu mudah, nggak terlalu gampang. Terlalu mudah. Terlalu mudah untuk menulis kata pisah, tapi sebenarnya dia tuh belum siap untuk pisah gitu. Ya kan dikit-dikit kalau berantem maunya putus. Iya. Emosi aja ya. Emosi. Udah kita putus aja deh. Terus nangis. Habis itu nangis, besokannya balikan. Ya kan? Pernah gak kakak gitu? Itu jadi temennya capek. Jadi temennya tuh capek tau. Yang paling gak dicurhatin enak mulu. tuh bukan jadi orang yang patah hatinya. Siapa? Temennya. Iya. Curhatin Iya, mulu. Gue adalah orang yang setiap hari mendengarkan chat gue mau putus. Besoknya Oke. balikan. Oh pertama gue masih kayak gini pikirin sampai kalau dia chat gue mau putus. Oke. Sama, temen-temen aku juga gitu. Ceritain nenek-nenek, besoknya ini ya keluar lagi sama dia, iya. Iya. Ya. Atau Aisyah juga ternyata gitu di mata teman-temannya. Ya. Iya sih. Kita semua sama ya. Cuma Tapi- beda POV aja. Yes, tapi semoga saja kali ini ya lancar-lancar untuk promosinya Amin, pastinya amin. untuk di Jakarta, untuk di Malaysia. Tapi kalau mau dengerin lagunya di mana nih? Mungkin dari manajernya bisa dijalan. saya lebih ke teman-teman berarti bulan depan aku 3 hari izin ya. Gitu. Jadi dia biarlah promo aku belanja ya. Aduh, kalau dia yang izin yang dapet Davi, bukan aku yang gantiin. Lo pengennya Aryo yang diboyong gitu. Arya aja yang dibawa. Kalau Arya yang dibawa kan bisa jadi gue yang gantiin. Oke. Coba kalau mau dengerin lagunya bisa di mana aja nih? Semua Oke, DSP ya? bisa didengarkan di semua digital streaming platform, di YouTube juga udah ada. Di akunnya siapa? di YouTube-nya? akunnya Kak Ade Govinda. Ade Govinda. Ade Nurlianto namanya. Ade Ade Nurlianto. Nurlianto gitu. Jadi persiapkan tisu kalau lagi mungkin sore-sore macet bisa dengarkan lagu ini. Kalau sore-sore macet antara galau apa kesel? Kesel nih sama macet nih. Kesel sama galau. Terus. Combo yang bagus. Jadi gitu, udah lagu semoga saja. Semoga kalian bisa relate sama lagu ini karena kebanyakannya yang di TikTok yang tuh komen-komen di aku tuh katanya nggak bisa move on semua. Kalau denger lagu ini bisa relate ya udah. Tapi ya udah jangan sedih-sedih. Semoga saja dia baik-baik saja di sana, orang kita baik-baik aja di sini. Oh bener. Gak apa-apa kok emang kadang-kadang di mulut ngomongnya baik-baik aja tapi di hati beda. Emang orang-orang selalu gitu perasaannya. Ya, emang Iya kan? bener. Nah baik-baik aja kok kita. ya Iya, kan? baik-baik aja. Mungkin Tetap kerja ya. tetap kerja. Ya. Harus. Soalnya menurut gue lebih susah gak punya uang daripada gak punya pacar. Iya lagi. Itu lebih bahaya. Emang kok lu. Oke. Dari Mas Ade gimana project berikutnya? Project, Udah tahu nih. Tidak bakal dengan Aisyah Retno ya mungkin. project berikutnya masih fokus sama Aisyah pasti untuk promo-promo sama kalau tahun ini berarti ya banyak collab sama Malaysian singer, tahun depan aku collabnya sama penyanyi-penyanyi di Indonesia. Oh kirain mau pindah ke Thailand. Nyari nih penyanyi Thailand. Collabnya Kesana sama lagi ya. tulang koin. Lama-lama ke Cina nanti sampai. Tulang koin macapon. gitu kan. Next kolaborasinya makin susah aja nih bahasa. Bahasanya tuh udah gue gak Lu ngerti. berharap aja bentar lagi ke Rusia. Jadi lu diajak Udah nih. pasti bukan gue MC-nya karena gue gak ngerti kalau itu ya. Oke guys, kita gak sabar untuk menyaksikan live-nya Yes. mereka ya. Tadi kita udah sama-sama bless my ear dengar tadi WHUT. Kita akan dengarkan semoga saja nanti live di Detik Pagi ya. Jadi Oke. pokoknya langsung aja thank you banget Aisyah dan juga Mas Makasih, Ade. Kang. Abis ini kita akan langsung dengerin Semoga Saja. Yep. Jadi langsung aja di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers, Aisyah Retno dan Ade Govinda akan membawakan lagu Semoga Saja. Cuma di Morning Music Detik Pagi. Let's go. Bismillah. Ku buka kedua mataku, ku buka kenangan lama. Kenapa masih saja terus berlarian di pikiranku. Pelan-pelan coba melupakan, tapi hatiku tak mampu. Hari demi hari ku coba mengerti rasa rindu tanpa ujungnya. Semoga bahagia di sana, semoga tetap
kita tetap ada. Aku hanya mampu berdoa, Tuhan dengarkanlah. Semoga saja pelan-pelan coba melupakan, malah semakin perlahan. Detik demi detik, kenapa begini? Makin sakit tanpa ujungnya. Kita bisa menulis 1000 kata pisah, tapi tak bisa terima kehilangan. Semoga bahagia di sana, semoga terjaga hatinya. Aku di sini baik saja, masih berharap kau kembali. Semoga tentang ku tak lupa, cerita kita tetap ada. Aku hanya mampu berdoa, Tuhan, Tuhan dengarkanlah. Semoga saja, semoga saja, Tuhan dengarkanlah. Semoga saja. Ade Govinda. Teng teng. Itulah dia, Ade Govinda. Masih ada kita pamitan bareng-bareng ya. Oh masih ada ya katanya gitu. Oke, itulah tadi semoga saja by Aisyah Retno dan juga Ade Govinda. Iya. Yes. Ayo kita duduk bareng biar kayak family Sebentar. bahagia. Oke. Kalau duduk bareng di sini, kebetulan ketimbang keluarga, Ya ampun. lebih kayak diangkut. Anak mama-mama udah kuliah ya Sampai ini tempetan sekarang. ya. Kayak mau minal aidin. Karel udah besar Karel nah. Ade Ya mah. ampun nah, Karel udah gede nah. Oh. Nah udah punya ade lagi, aku gak tahu Iya. kapan lahirinnya ini ya. Om apa kabar Om? Ya, Om. Kan bapaknya ceritanya. Oh salah ya. Gimana sih? Kayak mau minal aidin. Detik pagi ingin mengucap. Belum. Selamat Natal dan Tahun Baru. Belum masuk Natal. Oke, Gitu ya. itu dia tadi adalah semoga saja dari Aisyah Retno dan juga Ade Govinda. Yeay. Dan sepertinya itulah tadi penampilan live mereka yang mengudahi juga perjumpaan kita di hari Rabu ini Detikers ya. Mas Ade, kita kan mau closing yang ceria. request. Kan spesialis galau dia ya. Oh, iya, Oke, iya. bikin ini dong, jangan tidur lagi. Coba Aisyah, Jangan kayak tidur gimana? lagi. Tagline itu adalah tagline kita kan, jangan Coba. tidur lagi. Oke. Detik pagi, kamu jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi, jangan nonton Detik Pagi. Coba disambung. Nah, sekarang diulang. Kita harus contohin. Karena ini tagline udah ganti. Buyar. Gampang nih yang gampang. Detik pagi, coba ikut ya. 1, 2, 3. Detik Detik pagi. pagi. Kok ada cengkoknya? Cengkok-cengkoknya. Detik pagi. Detik pagi. Pagi. Jangan tidur lagi. Terima kasih. Tapi yang pasti ya abis ini Aisyah dan Ade harus ikutin gerakannya ya. Detik pagi,
Jangan tidur lagi tapi bebas aja gerakannya. Bebas berekspresi. Tapi kalau misalnya lihat dari situasi duduk kita yang gak angkot ini gak bisa sebebas itu ya. Susah gini juga gak bisa. Jadi kita bangun aja mendingan. Benar Oke, boleh. ya. Daripada Dan susah. kita mau ngucapin terima kasih buat Detikers yang udah nonton dari jam 8. Kita Yes. akan hadir lagi besok karena Detik Pagi selalu ada dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 pagi. Yes, bisa ditonton di mana aja, Andi. Bisa follow semua sosial media kita juga ya. Di Yes. Instagram, X, TikTok, @detikcom. Sama subscribe juga di Detikcom. Kalau gitu, pamit dulu kali kita ya. Aku Indi Arisa. Aku Jeffrey Nayon, thank you so much buat hari ini Detikers. Dan juga Terima kasih Ade Govinda Aisyah Retno. Yes. kita ketemu lagi besok. Jangan lupa, siap ya. Saksikan selalu Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh tidur.